Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita tetap masih ibadah di rumah karena apa adik-adik? Tahu kan Kakak Tati karena apa? Iya, karena pandemi. Ya, walaupun pandemi kita tetap semangat memuji Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, kita bersaat teduh bersama-sama. Amin. Adik-adik yang hebat, kita angkat pujian, mars sekolah minggu, semua kita akan menyanyi dengan berdiri. Bangkit kita berdiri bersama-sama adik-adik. Mari kita bernyanyi. Anak sekolah minggu gereja HKBP bergembira dalam hidup penuh harapan, bertekun di dalam doa, belajar dan bekerja, berbuahkan kebaikan sebagai anak-anak sebagai anak-anak. Kami anak-anak Tuhan bertumbuh dalam iman, mengasihi Allah Bapa dan sesama manusia, memberikan pertolongan, menguatkan yang lemah, mewarnakan Injil Tuhan bagi seluruh ciptaan, bagi seluruh ciptaan. Kita angkat pujian dari buku Ende nomor 467. Hasini rohamu puji Allah manusia, ipaias rohamu gabe sorangan Allah, inganan rohanami todimi manggohini Pakidon kolunami gawe ulang-ulami. Saya raboti marohaku asaboi gohanuang, saya mabawa pasus-pasus nang marite siara, inganatu rohanami nonimi manggohini, Pakidon kolunami gawe ulang-ulami. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Anak-anak pun sudah dapat dikenal dari perbuatannya, apakah kelakuannya bersih dan jujur,
Haleluya, kita sama-sama berdoa. Tuhan, jagalah pikiran kami supaya tidak sesat dijerat penarik dunia. Bimbing kami menikmati firman-Mu dan hukum-Mu kami hayati. Amin. Kita bernyanyi adik-adik, Holong do rohaku. Adik-adik sekolah minggu hukum Taurat Tuhan pada minggu ini dari hukum Taurat yang kedua. Dikatakan, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat yang kedua sekali lagi secara bersama-sama 1, 2 ya. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Kita sama-sama berdoa, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 467. Tuhanku bila hati kawanku. Mungkin adik-adik sering menyakiti hati kawan-kawannya. Kita sekarang belajar untuk bertutur kata yang sopan dan yang manis. Oke? Marilah kita mengaku dosa kita dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah, ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, epistel kita pada minggu ini dan sekaligus menjadi ayat hafalan bagi kita pada minggu ini, yaitu dari 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Yuk kita sama-sama membaca 1 Yohanes 4 ayat 8, 1, 2, iya.
Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hidupnya. Amin. Ya, katanya berbahagia orang yang mendengar firman Allah. Tentu kita adik-adik juga mau bahagia dan taat menjadi anak-anak Allah. Mari kita bersama bernyanyi, Aku Bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita sama-sama mengakuinya. Aku percaya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik, kita mau mendengar warta sekolah minggu. Warta sekolah minggu hari ini apa ya Bang? Ya, warta sekolah minggu hari ini kita masih tetap ibadah di rumah. Karena tadi kata kakak Tati, karena masih situasi pandemik. Ya, pandemik. Walaupun situasi pandemik COVID-19, kita harus tetap semangat dan menjaga protokoler kesehatan, baik di rumah, baik di lingkungan sekitar. Jadi adik-adik sekolah minggu hari ini, nama minggu kita yaitu minggu ke-15 setelah Trinitatis. Topik minggu ini adalah kasih. Anak sekolah minggu semua pasti sudah mengenal Allah di dalam diri Tuhan Yesus. Jadi seharusnya semua anak sekolah minggu selalu hidup dalam kasih, yaitu mengasihi semua orang, tanda mengasihi Tuhan. Jadi jangan lupa ya Dede, ayat hafalan minggu depan yaitu 1 Yohanes 4 ayat 8. Ingat ya Dede, ayat hafalannya 1 Yohanes 4 ayat 8. Mari kita sama-sama bernyanyi kembali. Aku mengasihi Yesus.
Baik adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Bapa, dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kalau pada saat ini Tuhan boleh hadir di dalam ibadah sekolah minggu di rumah anak-anak-Mu masing-masing. Sebentar kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Bapa, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan di dalam Kristus Tuhan. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, Inang akan membacakan firman Tuhan bagi kita pada minggu ini dari 1 Yohanes 4 ayat 7 dan ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan ayat 8. Adik-adik di rumah boleh ikut juga membacanya bersama dengan Inang. Kita boleh membacanya bersama-sama dan Inang akan membacakannya. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, Inang mau kenalin nih dengan boneka tangan. Dia belum pernah tampil nih di sekolah minggu. Kita kasih namanya Cokesil. Cokesil, Cokesil. Apa sih Cokesil? Coklat Silitonga. Marganya Silitonga ya. Cokesil. Ayo sapa. Halo Cokesil. Halo, wah senang sekali bisa bergabung sama anak-anak sekolah minggu walaupun di rumah masing-masing. Anak-anak sekolah minggu HKBP Perumnas 2 Bekasi. Ada sukacita? Ada, tapi aku kesel nih. Kenapa kesel? Ya aku kesel, aku benci, sebel. Kenapa sebel ya? Adik-adik di rumah, Cokesil kenapa benci, kesel, dan sebel? Kita dengar yuk ceritanya apa sih? Memang kamu kenapa? Kenapa kamu bilang benci, kesel, dan sebel? Iya nyebelin. Itu loh mamaku nyuruh-nyuruh aku terus. Sebentar-sebentar aku disuruh bikinin kopi lah, ambilin nasi lah, disuruh beli inilah, suruh beli itulah, beli panadol lah, bodrek lah, semua disuruh beli. Sebentar lagi disuruh lagi cuci piring lah dan sebagainya. Pokoknya nyebelin, kesel banget. Loh, memangnya mamanya lagi sakit? Katanya sih pusing. Katanya mamaku tuh pusing, jadi disuruh aku beli ini, suruh ngerjain itu. Tapi kan kesel, aku disuruh-suruh melulu. Nih Coksil, denger ya. Firman Tuhan juga adik-adik sekolah minggu di rumah. Mau gak dengar? Dengar ya, hati-hati kalau anak Tuhan sudah menjadi bosan dengan kata kasih. Hati-hati. Cokosil, kamu anak Tuhan bukan? Anak Tuhan sih. Nah, adik-adik sekolah minggu juga anak Tuhan kan? Pasti anak Tuhan, anak sekolah minggu itu pasti anak Tuhan. Tapi tidak boleh bosan dengan kata kasih. Apalagi menolong orang tua. Apalagi mama kita lagi kurang sehat. Tunjukkan dong kalau kalian itu anak Tuhan yang harus punya kasih. Tadi kan firman Tuhan sudah Inang bilang. Kita harus saling mengasihi. Kasih itu berasal dari Allah. Nah, kalau kita mengasihi itu berarti kita lahir dari Allah. Tapi kalau kita tidak mau mengasihi, sama artinya kita bukan anak Tuhan. Kita bohong, kita tidak mengenal Tuhan. Karena Tuhan kita adalah kasih. Jadi Cokosil, kasih itu apa sih? Anak-anak sekolah minggu di rumah, kasih itu apa sih? Nih kita lihat. Inang ada bikin beberapa gambar. Karena cerita ini tentang kasih. Nih,
Coba saya lihat ya, tuh ini loh kasih. Yang di tengah itu gambar kasih yang besar, itu kasih siapa? Cokosil, itu kasih siapa? Gambar siapa? Kasihnya siapa itu? Kasih Yesus. Iya, itu kasihnya Tuhan Yesus. Lalu kalau kita mengenal Allah, kita lahir dari Allah, berarti kita harus punya sikap yang seperti apa sebagai anak Tuhan. Yuk kita lihat satu-satu. Kasih yang dari Tuhan, anak-anak yang lahir dari Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang ngaku mengenal Tuhan, dia harus punya sikap dan sifat sabar. Harus sabar, gak boleh ngomel-ngomel, gak boleh marah-marah. Harus sabar, ngadepin apapun harus sabar. Apalagi kalau keluarga, kakak, adik, abang, mama, papa, teman membutuhkan pertolongan kita, kita harus bersabar mendengarkannya, bersabar untuk melakukannya karena kita adalah anak Tuhan. Terus apalagi kasih yang dari Yesus dikatakan lemah lembut, gak boleh kasar. Disuruh mamanya langsung, apa sih mak? Mamanya ngomong bagus-bagus, anakku sini dulu sebentar. Reseh, manggil-manggil aja, nyebelin. Gak boleh begitu. Tapi harus lemah lembut. Ya ma, ya papa, ada apa? Harus begitu. Tidak boleh kasar tapi harus lemah lembut. Tandanya kita mengenal Allah, kita anak daripada Tuhan Yesus. Lalu apalagi murah hati, gak boleh pelit. Kalau orang pelit itu orang yang sama dengan serakah. Dia punya sesuatu, dia gak mau berbagi. Lihat Tuhan Yesus berbagi di dalam pelayanannya. Dia mau menjadi manusia, dia menunjukkan kemurahan hatinya, dia menolong orang yang sakit, dia peduli dengan kita. Itu gambaran kemurahan hati. Tanda bahwa kita adalah anak Tuhan. Jadi kalau ada misalnya yang kita lihat, oh aku punya kue nih, oh kawanku, atau dia melihat seseorang ada yang lapar misalnya, dia harus mau memberi, dia harus mau membantu dan berbagi. Tandanya dia adalah anak yang lahir dari Tuhan dan dia hidup dalam kemurahan hati. Lalu apalagi memaafkan. Coksil, kamu punya musuh enggak? Ada enggak orang yang bikin kamu kesel, yang bikin kamu sakit hati? Banyak, ada. Semua adik-adik sekolah minggu juga pasti sering berhadapan dengan orang yang bikin kita kesal, yang bikin kita menangis, sakit hati. Tapi anak-anak yang mengenal Tuhan Yesus dikatakan dia harus siap untuk memaafkan. Ada lagunya itu, mengampuni dan melupakan. Nah itu. Jadi mengampuni, memaafkan itu bukan cuma bilang, oke, aku sudah maafkan kamu. Tapi nanti di belakang, lu tahu nggak dia itu kayak gini. Waktu itu tahu nggak dia jahat sama aku seperti ini. Oh tidak begitu. Mengampuni adalah melupakan. Memaafkan adalah melupakan hal-hal yang tidak baik yang sudah dilakukan orang, diperbuat orang kepada kita. Jadi kasih yang daripada Tuhan, tanda kita mengenal Tuhan adalah memaafkan. Dan yang berikut ada di sini disebut unlimited. Apa sih unlimited? Unlimited itu adalah tidak terbatas, tidak ada batasan. Kasih Tuhan, kasih Kristus, gak ada batasannya. Artinya apa? Kasih tanpa syarat. Orang mau jahat sama kita kek, orang menyusahkan kita kek, apapun itu kita harus tetap mengasihi. Jadi bukan begini, oke, aku mengasihimu kalau kau baik sama aku. Oke, aku mau mengasihimu kalau engkau mau membantu dan menolong aku. Tidak begitu. Kasih yang daripada Kristus, kasih anak-anak Tuhan, dia adalah kasih yang tidak
terbatas, sama seperti kasih Kristus kepada kita manusia. Dan kasih yang berikut adalah kudus. Jadi kasih yang kudus adalah bukan begini, dia berbuat baik tapi dalam pikirannya jelek. Dia melakukan hal yang baik tetapi di dalam hatinya tidak baik misalnya. Diomong-omongin, dia punya motivasi yang tidak benar. Oh, itu bukan yang kudus. Kalau yang kudus, kasih yang kudus adalah dia seperti hati, seperti yang ada dalam pikirannya, dan itulah yang dia perbuat, yang dia lakukan. Tanda bahwa dia mengenal Yesus dan dia adalah anak Tuhan. Nah, sebenarnya banyak lagi yang lainnya, contoh-contoh kasih yang lahir dari Allah yang harus kita miliki. Sama seperti kalau ada lagu nanti kita akan nyanyikan, kasih pasti lemah lembut, kasih memaafkan, kasih murah hati, itu semua adalah kasihnya Tuhan Yesus. Juga ada lagu yang kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh 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 sungguh indah. Oh, memang luar biasa kasih Yesus itu indah. Jadi kalau kasih Yesus ada di dalam diri kita, anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan, maka kita hadir menjadi berkat. Kita hadir membawa sukacita. Kita hadir membawa damai sejahtera. Siapapun di dekat dengan kita, mereka akan benar-benar berbahagia. Lalu mereka akan bilang, wih, orang Kristen itu benar ya, Tuhannya itu Tuhan yang penuh kasih. Karena pengikutnya juga hidup di dalam kasih. Jadi tetaplah menjadi anak-anak Tuhan yang bukan hanya mengatakan aku kenal Tuhan Yesus, aku murid Tuhan Yesus, aku anak Tuhan Yesus, aku anak sekolah minggu, tapi juga menunjukkannya di dalam sikap hidup sehari-hari. Menunjukkan sikap hidup yang lahir dari Allah, yang mengenal Allah. Allah adalah kasih, maka tidak bisa tidak kita pun harus hidup di dalam kasih. Amin. Yuk kita mau berdoa dulu untuk dimampukan hidup di dalam kasih. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Benar Tuhan, kami anak-anak-Mu lahir dari Tuhan, mengenal Tuhan. Dan kami mengenal Tuhan yang adalah kasih di dalam pengorbanan Kristus Yesus. Maka kami yang mengenal Tuhan yang lahir daripada Tuhan pun diajar oleh firman untuk hidup di dalam kasih, saling mengasihi. Biarlah kami boleh menjadi anak Tuhan yang hidup saling mengasihi tanpa batas, tanpa memberikan pertimbangan-pertimbangan duniawi. Kami punya sikap yang sabar, lemah lembut, memaafkan. Kami juga memiliki kasih yang kudus, kasih yang murni, bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Sehingga dimanapun kami hadir, orang yang berada dekat dengan kami terberkati, berbahagia, dan memuliakan nama Tuhan. Berkati seluruh anak-anak-Mu, berkati seluruh orang tua, berikan kami semuanya kesehatan yang daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapa dalam Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, kita akan bernyanyi sambil kita menyerahkan persembahan kita ya. Kita serahkan persembahan kita dengan sukacita sambil bernyanyi kasih, pasti lemah lembut kita boleh sambil bangkit berdiri. Pasti lemah lembut,
Mari kita bersama-sama menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniakan engkau dengan damai sejahtera. Selamat hari Minggu, biarlah kita tetap bersuka cita, salam sehat, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mazmur 1 ayat 1-2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang percaya. Mazmur 91 ayat 1-2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Mazmur 91 ayat 1-2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Mazmur 91 ayat 1-2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan
akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. 91 ayat 1 sampai 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalaman di naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan